Kalau menurut pendapat saya, politik pangan yang ada zaman Pak Prabowo saat ini itu cukup baik ya, cukup dinamis ya. Artinya beliau mencoba melepaskan ketergantungan kita ya, terkait dengan produk-produk luar negeri, ya, produk-produk impor. Jadi tujuannya adalah kemandirian pangan. Gitu ya. Nah, yang selama ini dijalankan connectivity-nya memang ada ya, dengan program makan bergizi gratis ya yang beliau canangkan gitu ya. Nah, dibentuknya lembaga ketahanan pangan ini menurut saya ya sebuah solusi yang strategis ya, baik dalam melindungi petani, melindungi nelayan gitu ya, dan apa namanya melindungi ekstensi dari produk ya, produk lokal kita seperti itu. Dulu bertahun-tahun, puluh tahun kita lakukan. Nah, dalam masa rentang 5 tahun ke depan ini ada kemungkinan ke arah sana. Ya, kalau saya melihat sebetulnya dengan didirikannya Badan Pangan Nasional ini, sebetulnya itu koordinasi langsung di bawah Presiden, gitu ya. Nah, artinya di sini Kementerian Pertanian itu adalah kolaborasi kelembagaan ya, dengan Badan Pangan Nasional gitu ya. Jadi artinya beliau adalah supporting system ya untuk mendukung Badan Pangan Nasional gitu ya. Nah, jadi memang tujuannya adalah ketika misalnya Kementerian Pertanian misalnya mengklaim bahwa kita sudah berhasil dalam konteks swasembada pangan gitu ya. Nah, maka harusnya itu swasembada pangan ini kan banyak nih produknya gitu ya. Ya, mulai dari padi, beras, kedelai, gula gitu ya. Nah, yang mana nih ya? Yang mana nih yang di achieve sebagai sebuah kemandirian gitu ya. Nah, saya sangat optimis ya kalau misal memang swasembada pangan ini memang sesuai dengan faktualnya di lapangan gitu ya. Apalagi dengan program Pak Prabowo ya ingin mencetak sawah baru ya di Sumatera ya, di Papua gitu ya. Ya sebetulnya ya kita pelan-pelan harusnya bisa mencapai kemandirian itu. Nah, tentu kemandirian itu harus ada support full oleh pemerintah, ada intervensi ya. Baik dalam konteks melindungi petani ya terkait dengan harganya gitu ya. Nah, dan juga baik dalam konteks membatasi impornya gitu ya, impornya. Nah, tentu dalam hal ini adalah kolaborasi antara lembaga-lembaga supporting ya, yang mensupport Badan Pangan Nasional ini, salah satunya adalah Bulog ya, terus sudah gitu Kementerian Pertanian gitu ya, terus BUMN yang memang fokus kepada supporting terkait dengan pangan gitu ya. Lalu dinas-dinas ketahanan pangan di tingkat provinsi, kabupaten, kota ya. Nah, itu bersinergi ya. Tentunya kan kalau kita bicara ketahanan pangan ini kan bukan hanya di sisi petani saja, di nelayan juga sama ya. Jadi pokoknya semua ruang untuk kebutuhan manusia gitu ya. Nah, itu harus sustainable, harus berkelanjutan ke depannya. Nah, untuk kemandirian pangan itu kan kita bisa lihat dalam beberapa aspek ya. Yang pertama terkait dengan cadangan nasional kita, lumbung nasional kita ya. Misalnya bagaimana kita bisa menyiapkan misalnya gabah itu 5 juta ton misalnya seperti itu ya. Nah, lalu
artinya buffer stock ya. Nah, buffer stock misalnya dalam kondisi global ya, geopolitik saat ini misalnya seperti perang Ukraina dan Rusia ya, perang Amerika Israel dan Iran gitu ya. Nah, ini kan mengganggu rantai pasok nih secara global ya, yang berdampak kepada kita dalam negeri gitu ya. Nah, khususnya beberapa supporting raw material gitu ya, yang memang kita masih masih berharap banget nih dari importir gitu ya. Contohnya kayak bibit, benih dan sebagainya gitu ya. Nah, jadi kalau menurut saya indikatornya adalah ya kita harus melihat nih buffer stock dari stok nasional kita. Nah, lalu tentu kan buffer stock ini kan verifikasi administrasinya ya. Nah, dari konteks administrasi terpenuhi dalam konteks angka. Tapi dari verifikasi faktualnya, angka itu menunjuk nggak kepada di mana stok yang dikatakan misalnya 5 juta ton itu ya. Nah, lumbung padinya ada di mana gitu ya. Nah, gitu. Gudang-gudang storage penyimpanannya ada di mana gitu ya. Nah, sehingga saya melihat ya kan kita ini harus terbuka, transparansi ya, akuntabilitas ya. Jadi sebetulnya ketika kita menyampaikan bahwa kita kalau kita mengklaim kita swasembada pangan gitu ya, maka kita juga bisa merilis ya stok-stok kita yang bisa diakses oleh publik gitu, seperti itu. Jadi sehingga tidak ada klaim sepihak gitu ya, jadi terbuka gitu ya. Nah, makanya ini juga peran dari lembaga-lembaga riset ya, lembaga riset perguruan tinggi, lembaga riset pemerintah dan sebagainya ya, untuk mendukung nih data dari Kementerian Pertanian ini bahwa memang swasembada pangan itu real gitu. Jadi tidak menjadi klaim sepihak. Karena memang ketika verifikasi faktualnya ada. Jadi kita mesti lihat dulu dalam histori petani kita ya. Nah, petani kita ini kan memang kalau kata Bung Karno itu kan marhaen ya. Artinya memang petani yang sudah memiliki faktor-faktor produksi gitu ya. Tapi kenapa dia tetap menjadi petani yang miskin, kan gitu pertanyaannya kan. Nah, maka kita bisa melihat ya kan. Nah, sejauh mana dukungan pemerintah gitu ya, intervensi pemerintah ya terkait dengan posisi petani yang memang selalu sebagai objek eksploitasi gitu ya. Nah, artinya apa? Artinya yang pertama adalah bagaimana misalnya seperti panen raya ya, bagaimana bisa mengawasi para petani itu ya dengan mitra-mitra swasta ya, mungkin tengkulak dan sebagainya itu ya, memang bisa membeli harga komoditi petani itu sesuai dengan harga pasar ya, satu. Nah, terus yang kedua, kita perlu paham juga bahwa saat ini misalnya apakah kerjasama petani di tingkat lokal ya dengan mitra-mitranya sudah dilakukan secara fair and play gitu ya, ya kan? Artinya apa? Artinya misalnya contohnya petani yang memiliki lahan, petani yang misalnya memiliki lahan gitu ya, tapi dia tidak memiliki pupuk gitu ya, ya. Nah, artinya dia tidak memiliki modal, dia tidak memiliki capital, sehingga mitra yang menanggung ini gitu ya. Nah, ketika mitra menanggung, mensupport dan sebagainya, tapi si petani tidak diberikan akses untuk dia bisa mengopen apa saja operasional yang dikeluarkan oleh mitra gitu kan. Nah, sehingga ketika panen raya gitu ya, ketika dia hasil ini dibawa oleh mitra ke pasar ya, dia hanya menerima bon yang selama ini dia bon yang selama ini diklaim oleh mitra sebagai operasional dia menanam gitu ya, yang memang yang memang petani nggak bisa berbuat apa-apa, sehingga ketika dia ingin menikmati hasilnya dia gitu ya, dia sudah dihadapi dengan bon yang tidak terbuka gitu ya, tidak terbuka gitu kan. Nah, sehingga alhasil dia dalam posisi ketergantungan terus gitu kan. Nah, ketika dalam posisi ketergantungan itu ya, kemandirian itu nggak ada jadinya. Nah, artinya di level inilah kalau menurut saya gimana negara harus hadir gitu ya, harus hadir menjembatani ya. Nah, saya sangat setuju dengan Koperasi Merah Putih ya. Ya, Koperasi Merah Putih itu sebagai supporting system di local government gitu ya, yang mungkin nanti akan memperbaiki sistem ini semua gitu. Ya. Karena kenapa? Karena saya sangat yakin petani itu sebenarnya punya semangat untuk menanam, tapi dia
tetap menjadi masyarakat yang timpang gitu ya. Ya, nah sehingga tidak punya keahlian ingin berpindah profesi ya tetap timpang gitu ya. Nah padahal sebenarnya masalah sepele. Kalau dia dengan mitra itu terbuka, transparan, kita bagi hasil, ya artinya paradoks tentang tengkulak tuh nggak ada masalah sebetulnya gitu ya. Ya kan? Nah cuman karena memang satu level pendidikannya terus dia digantungkan, ya dia perlu dana, makanya para petani itu terkadang itu pinjam pakai ya. Jadi pinjam pakai itu untuk dia bertahan hidup gitu ya. Nah sementara ketika dia ingin menikmati gitu ya, itu sudah habis semua dengan biaya-biaya yang diklaim oleh mitra yang sebetulnya itu ya contohnya mungkin harga di pasaran misalnya 85.000 ya kan misalnya ya sebetulnya cuman 25.000 gitu ya dan sebagainya. Nah ini bagaimana nih pemerintah bisa masuk di sini nih. Nah itulah saya berharap Koperasi Merah Putih ini kalau bisa berjalan ya, nah dia bisa sebagai rasionalisasi lah terkait dengan petani-petani lokal kita. Pak, kalau soal bicara Oke, jadi kan kalau kita bicara mengenai harga, ya kan, itu kan satu banyak faktor yang mempengaruhi ya. Nah, salah satunya kalau hukum ekonomi itu bilang supply and demand gitu ya. Ya. Artinya kalau misalnya barangnya sedikit yang minta banyak pasti harganya tinggi gitu ya. Nah, namun di sini kita bicara mengenai supply chain ya. Rantai pasoknya gitu ya. Nah, rantai pasok ini kan di situ ada cost, ada biaya dan sebagainya gitu ya. Nah, tentu ya seperti fuel ya, bahan bakar ya. Ketika misalnya kita beli di Jawa dan Sumatera tentu akan berbeda di Kalimantan misalnya atau di bagian timur gitu ya. Karena itu semua harus dihitung gitu ya. Nah, tapi artinya di sini yang perlu diperhatikan adalah kontrol terhadap harga HPP, harga pembelian pemerintah gitu ya, HPP. Nah, HPP inilah yang harus dikontrol gitu ya. Artinya pemerintah menetapkan HPP itu per kilonya sekian gitu ya. Misal per kilonya harga pokok produksi. Bukan, harga pokok pemerintah. Ya, pemerintah melakukan intervensi minimal itu per kilo itu sekian gitu ya. Nggak boleh di bawah itu. Nah, ini kan dalam rangka untuk melindungi para petani gitu kan. Nah, HPP ini ya yang kadang-kadang itu siapa yang mengawasi di grassroots gitu ya. Nah, siapa yang mengawasi di grassroots gitu kan. Nah, karena pada prinsipnya kan karena petani kita ini membutuhkan dan sebagainya, kadang-kadang dia sudah tidak melihat lagi profitable kan. Dia hanya melihat pokoknya saya hari ini bisa bisa membiayai keluarga saya gitu. Ya, baik. Food security ini kan dalam rangka kita menghadapi tantangan dan ancaman ke depan, gitu ya. Maka food security ini memang keberhasilannya itu tentu ditentukan dari kolaborasi, ya. Baik di tingkat lembaga negara, ya, maupun di aktor-aktor lintas sektoral yang dari masyarakat, gitu ya. Jadi berkolaborasi, gitu ya. Nah, jadi food security ini kan tentu kan kita juga juga bisa melihat dari tantangan geopolitik ya dan sebagainya gitu ya. Nah, rantai pasok global itu dengan adanya perang ini kan tentu terganggu gitu ya. Nah, lalu dalam konteks Indonesia gitu kan bagaimana mendorong supaya hasil-hasil pangan ini gitu ya bisa dinikmati oleh masyarakat dengan posisi yang pas gitu ya. Nah, artinya di sini adalah bagaimana misalnya pengendalian harganya ya. Pengendalian harganya. Kedua, bagaimana melihat kualitas pangannya ya. Karena ini kan connecting dengan gizi atau SDM masyarakat gitu kan. Nah, jadi ini adalah kalau menurut saya yang pertama adalah kita bisa lihat koordinasi kelembagaan. Ya. Nah, pelibatan TNI dan Polri misalnya, ya ini kan juga dalam rangka mengawal ini rantai pasok gitu ya. Terus udah gitu koordinasi misalnya seperti bagaimana Bulog untuk menghitung sejauh mana nih ya ketahanan kita 1 tahun 2 tahun ke depan gitu ya. Nah, lalu bagaimana misalnya masyarakat sipil ya yang diwakili oleh aktor-aktor lintas sektoral gitu ya juga
misalnya contohnya bagaimana perguruan tinggi bisa menghasilkan riset yang memang relate dengan kondisi pangan hari ini gitu ya. Ya, lalu kita juga bisa melihat bagaimana misalnya kita bisa melindungi petani-petani kita gitu ya dari sistem-sistem yang merugikan mereka gitu ya. Ya, nah jadi keamanan ini akan bisa kita lakukan ya dengan sinergi semuanya melakukan gitu. Ya, semuanya melakukan gitu ya. Nah, sehingga harapan kita nah termasuk Kementerian Perdagangan. Nah, Kementerian Perdagangan sebagai pengendali impor gitu ya dan sebagai pengendali impor ya, ekspor gitu ya. Nah, dia juga bisa melihat gitu ya. Bisa melihat. Nah, sekarang kita bicara pangan. Pangan itu sebenarnya itu kebutuhan yang dimonitor itu produknya yang paling utama apa? Misalnya ada beras, kedelai, jagung gitu ya dan gula gitu ya. Nah, ya kan? Nah, ini kan betul-betul dan bagaimana itu kan dalam konteks yang ekstensi produk yang ada selama ini. Nah, terus bagaimana juga misalnya kita mulai berpikir untuk produk-produk alternatif nih ya. Produk-produk alternatif dari yang tadi saya sebutkan. Ya, maka inilah tugas-tugas dari perguruan tinggi gitu ya. Lembaga-lembaga riset nasional ya untuk dan lembaga riset swasta untuk berkolaborasi ya untuk mencari alternatif terkait dengan pasokan-pasokan dari pangan kita gitu ya. Oke, ini pertanyaan menarik ya. Jadi sebetulnya kalau kita bicara pertanian ya, peternakan ya, yang selama ini dikelola dan dilakukan oleh masyarakat desa ya, yang banyak berdomisili di kabupaten ya, saya katakan seperti itu ya. Nah, ini sebetulnya ada sesuatu hal yang memang jadi gini, perlu penyadaran ya, bagi semua kelompok-kelompok sosial di masyarakat ya, bahwa pertanian dan peternakan ini sesuatu yang memang sangat strategis hari ini ya. Ya, mungkin kita bisa melihat misalnya Charon Popan ya, Cargill ya, perusahaan ya kalau kita bisa melihat ya, misalnya hampir mayoritas ya makanan pakan ikan gitu ya, itu mayoritas itu disuplai oleh Charon Popan ya. Nah, bayangkan ya, dan dia besar, itu bisnis yang mohon maaf ya, misalnya kita melihat sebuah bisnis yang memang tidak lux ya. Kita harus membuka sepatu, kita memakai celana pendek, harus tapi potensi sangat luar biasa ya. Potensi sangat luar biasa. Ya, bagaimana ketika kita melihat misalnya sebuah desa di Maninjau itu ya, sebuah desa di Maninjau itu sebagai penghasil nila terbesar ya untuk kontribusi di daerah Sumatera ya. Tapi ketika kita lihat pakan ternaknya adalah itu Charon Popan gitu ya. Kan ini kan sebuah hal miris ya, maksudnya. Nah, artinya apa? Kan perusahaan-perusahaan multinasional aja tuh sudah melirik ke arah sana gitu kan. Berarti sebuah potensi yang besar gitu ya. Potensi yang besar. Nah, di tengah misalnya kondisi perekonomian saat ini yang daya beli produk tuh sangat rendah, sangat melemah gitu kan ya. Karena orang untuk membeli sesuatu yang tersier itu kan akan menunda. Nah, sementara kita dihadapkan sebuah bisnis yang sifatnya itu primer. Artinya ada repeat order ya. Tidak mungkin orang tidak akan makan. Tidak mungkin orang tidak akan beli gula ya dan sebagainya gitu kan. Nah, makanya kalau kita lihat gitu ya, banyak koperasi-koperasi lingkungan kita ya. Misalnya di dekat lingkungan rumah saya itu ya, banyak koperasi-koperasi yang menyediakan bahan-bahan pokok dan sebagainya, tapi dia ekstensi dan sustainable sampai hari ini gitu kan. Berarti kan ada potensi yang sangat luar biasa di situ ya, yang kita nggak lihat gitu kan. Ya kan. Nah, yang kita nggak lihat dan kita melihat itu receh gitu ya. Tapi perusahaan asing melihat itu potensi yang luar biasa gitu kan. Nah, artinya di sini ini tugas kita semua ya, termasuk perguruan tinggi ya, termasuk misalnya ilmu-ilmu yang sangat dekat ya dengan hal ini gitu ya. Artinya apa? Bagaimana misalnya itu bagaimana produk dari pangan ini bisa relate juga dengan kebutuhan industri gitu kan. Nah, jadi kalau menurut saya perlu menyadarkan secara paripurna bahwa ini adalah potensi yang sangat luar biasa ya untuk menjadi sukses gitu ya.
Nah, cuman kan itu kan apa namanya? Apakah itu di branding ya? Sekuat itu brandingnya di media di masyarakat akar rumput gitu ya. Nah, ini tidak begitu gitu kan. Gitu kan. Nah, kita hanya mendengar seperti saya waktu itu pernah ke Sukabumi, ya ke Sukabumi saya melihat petani cabai dan lain sebagainya gitu ya. Saya miris misalnya ternyata mitra-mitranya itu sangat luar biasa kesuksesannya gitu kan. Nah, tapi mereka posisi yang tergantung gitu ya. Nah, jadi kalau menurut saya apa namanya, harus di branding ya, dan harus ada juga relate juga dengan mata kuliah mata kuliah yang ada di perguruan tinggi itu ya, memang harus bisa menyadarkan ya. Entrepreneur itu ternyata ini potensi yang luar biasa. Nah, ini harus disadarkan, digerakkan secara nasional dan sebagainya gitu ya. Ya kan? Nah, momennya adalah dengan apa namanya, Koperasi Merah Putih. Itu yang pertama. Nah, terus yang kedua adalah kalau kita bicara Gen Z ya, artinya apa? Gen Z ini adalah generasi digital, penjelajah gitu ya. Tapi apa namanya? Dia mengkonfirmasi apa yang dia jelajah itu tergantung dia ingin mengkonfirmasi atau tidak. Ketika dia ingin mengkonfirmasi, mungkin ada motivasi di situ. Tapi ketika dia ingin mengkonfirmasi, ada sebuah hopeless di situ. Nah, artinya apa? Artinya mungkin yang dia lihat selama ini bahwa petani itu adalah sebuah kelompok yang dalam posisi tergantung, dalam posisi tereksploitasi, dalam posisi yang taraf hidupnya juga timpang gitu ya, ya kan? Nah, sehingga branding yang mereka lihat tuh ya ngapain gitu ya dan sebagainya gitu kan. Nah, dan sementara mitra-mitra ini kan tidak mau membranding diri dia ya, karena kan khawatir juga menjadi sebuah sebuah kegaduhan gitu ya di masyarakat gitu ya. Nah, jadi artinya yang mereka lihat selama ini tuh yang menjadi ini satu hal yang tidak menarik gitu ya. Nah, sehingga kita organisasi masyarakat sipil ya semuanya berkolaborasi, termasuk pemerintah turun ke lapangan ya, terjun langsung gitu ya, bahwa kita angkat petani kita. Nah, dengan kita angkat petani kita dan kita harus, jadi artinya ketika kita bicara cetak sawah baru gitu ya, maka berarti kita sudah bisa mengklaster gitu ya, bahwa tidak semudahnya itu juga ya. Semua wilayah di kita itu di-fullkan untuk pembangunan infrastruktur semua gitu ya. Kita harus pertahankan gitu ya. Gitu. Nah, satu yang terakhir kalau menurut saya adalah kita harus mencek dan mendata kembali gitu ya. Ya, tanah itu dalam konteks bentuknya adalah milik ataupun diguna usahakan dan sebagainya. Nah, itu ownernya siapa gitu kan. Nah, itu. Nah, artinya di sini apakah di situ masyarakat masih mendapatkan akses untuk pinjam pakai gitu ya, atau tidak gitu. Seperti itu.